Halo Pujung UTBK SBMPTN, apakah kalian masih semangat untuk belajar? Tentunya masih semangat dong ya, demi satu kursi PTN di PTN impian kalian masing-masing. Di sini saya akan memberikan beberapa prediksi TKA Soshum, khususnya bagian ekonomi, dan sekaligus langsung kita bahas tuntas. Semoga video ini bermanfaat ya. Langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Kurva yang menjelaskan tingkat produksi yang sama di antara berbagai kombinasi dua jenis faktor produksi yang digunakan adalah A. Production Possibility Curve disingkat PPC atau Production Possibility Frontier disingkat PPF atau dalam bahasa Indonesia adalah kurva kemungkinan produksi. Adalah kurva yang menunjukkan kemungkinan produksi maksimum dua output dengan menggunakan faktor produksi yang sama dan tetap. Isoquant curve, kurva yang menunjukkan kuantitas produksi yang sama dengan kombinasi dua faktor produksi. Indifference curve, kurva yang menunjukkan tingkat kepuasan yang sama dengan mengkonsumsi dua jenis barang. Isocost curve, kurva yang menunjukkan biaya yang sama dengan kombinasi dua faktor produksi. Dan terakhir budget line curve atau kurva garis anggaran adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua jenis barang yang membutuhkan anggaran ataupun pendapatan yang sama. Kita kembali lagi ke soal yang ditanyakan adalah tingkat produksi yang sama. Maka jawabannya adalah Bravo, isoquant curve. Nah, di setiap opsi saya sudah memberikan kata kunci di setiap masing-masing opsi. Jadi silahkan untuk mengingatnya kembali karena soal yang seperti ini sering muncul di soal UTBK. Lanjut soal yang kedua. Jika dalam suatu pasar terdapat kemudahan bagi perusahaan untuk keluar masuk dan terdapat diferensiasi produk, maka pasar ini disebut. Ada beberapa jenis pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya, banyak penjual dan pembeli, free entry and free exit atau bebas keluar masuk pasar, dan barangnya homogen. Yang kedua adalah pasar monopoli, satu penjual dan banyak pembeli, barrier to entry atau sangat sulit masuk pasar, dan barangnya unik dan tidak ada barang pengganti atau no substitution. Yang ketiga adalah pasar oligopoli. Penjualnya berkolusi ataupun berkelompok dan pembelinya banyak, sulit masuk pasar, barangnya homogen dan diferensiasi. Yang terakhir adalah pasar monopolistik, banyak penjual dan pembeli, free entry and free exit, dan barangnya diferensiasi. Kita kembali ke soal yang ditanyakan adalah perusahaannya bebas untuk keluar masuk pasar dan barangnya diferensiasi. Maka jawabannya adalah Bravo. Pasar persaingan monopolistik. Jadi silakan dibedakan antara pasar monopolistik dengan pasar persaingan sempurna karena soal ini sering muncul dan sering menjebak. Lanjut soal nomor 3. Seorang pedagang buah-buahan menjual dua produk, durian dan apel. Elastisitas permintaan durian 0,62 sedangkan apel 2,3. Pedagang mengalami kesulitan keuangan yang serius dan harus meningkatkan penerimaan. Strategi yang dapat dilakukan pedagang dalam menetapkan harga durian atau price durian dan harga apel atau price apple adalah. Jadi silakan diingat ataupun dihafalkan ketentuan dari penerimaan ataupun total revenue untuk jenis elastisitas. Nah, yang elastisitasnya lebih dari 1 supaya penerimaannya naik, maka harganya diturunkan. Sedangkan yang inelastisitas atau yang elastisitasnya kurang dari 1 supaya penerimaannya naik, maka harganya juga dinaikkan. Kita kembali ke soal, kalau untuk durian itu termasuk ke dalam barang inelastis karena elastisitasnya 0,62 ataupun kurang dari 1. Supaya penerimaan ataupun total revenue-nya naik, maka harganya juga harus dinaikkan.
Berbeda dengan apel. Apel ini yang termasuk ke dalam barang elastis karena koefisiennya itu lebih dari 1 atau 2,3. Maka untuk meningkatkan penerimaan yang dilakukan adalah dengan menurunkan harga. Maka jawabannya di atas adalah price durian dinaikkan dan price apel diturunkan. Maka jawabannya adalah alfa. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Masuknya daging sapi impor yang murah akan mengancam pasar daging sapi di Indonesia. Akibat masuknya daging sapi impor terhadap kurva permintaan dan penawaran daging sapi lokal adalah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah permintaan dan penawaran daging sapi lokal karena masuknya daging sapi impor. Sapi impor dan sapi lokal memiliki hubungan substitusi. Jadi ketika sapi impor murah, maka demand ataupun permintaan sapi lokal akan turun dan supply-nya juga akan turun. Kita akan bahas dari kurva permintaan ataupun demand. Jadi kurva permintaan ini akan bergeser ke kanan atas jika permintaannya naik dan bergeser ke kiri bawah jika permintaannya turun. Maka dari soal di atas, demand sapi lokal akan turun, maka dia akan bergeser ke kiri bawah, seperti yang ada di gambar. Sementara untuk kurva penawarannya, kurva penawaran dia akan bergeser ke kanan bawah jika penawarannya naik, dan dia akan bergeser ke kiri atas jika penawarannya turun. Jadi ketika sapi impor masuk, maka penawaran sapi lokal akan turun sehingga kurvanya bergeser ke kiri atas. Maka jawabannya adalah Eko. Kurva permintaan bergeser ke kiri bawah, sementara kurva penawaran bergeser ke kiri atas. Lanjut soal nomor 5. Untuk negara-negara yang sedang berkembang, pada umumnya. Jadi ada dua jenis di sini, ada negara maju dan negara berkembang. Kalau dia negara maju, PNB ataupun produk nasional brutonya lebih besar daripada PDB atau produk domestik bruto. Sementara untuk negara berkembang, PDB-nya ataupun produk domestik brutonya lebih besar daripada PNB ataupun produk nasional bruto. Maka jawabannya adalah alfa. Lanjut soal nomor 6. Untuk mengendalikan inflasi, kebijakan yang dapat dilakukan Bank Indonesia adalah: untuk mengatasi inflasi ada dua jenis kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan moneter, ini dilakukan oleh Bank Indonesia ataupun Bank Sentral, dan kebijakan fiskal ini dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Di soal dikatakan adalah yang dilakukan Bank Indonesia, maka yang kita bahas di sini adalah kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter ada 4. Yang pertama suku bunga ataupun discount rate, yang kedua surat berharga ataupun sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang dan obligasi, kemudian cadangan kas ataupun giro wajib minimum, dan kredit selektif. Kebijakan moneter ini ada 2. Yang pertama, kebijakan moneter kontraktif ini dilakukan untuk mengatasi inflasi dengan cara menaikkan suku bunga, menjual surat berharga ataupun SBI, SBPU ataupun obligasi, kemudian menaikkan cadangan kas dan mengetatkan kredit selektif. Sementara untuk moneter ekspansif ini adalah dilakukan untuk mengatasi deflasi dengan cara menurunkan suku bunga, membeli surat berharga, menurunkan cadangan kas, dan melonggarkan kredit selektif. Nah, tadi moneter kontraktif ini untuk mengatasi inflasi, sementara moneter ekspansif untuk mengatasi deflasi. Yang ditanyakan di soal adalah mengendalikan inflasi. Maka sudah jelas adalah jawabannya moneter kontraktif. Berarti yang ekspansif semua dieliminasi. Kemudian yang diperhatikan di situ kontraktif, ingat kata kuncinya adalah menaikkan, jual, menaikkan, dan ketatkan.
Maka jawabannya adalah Eko, dengan cara menaikkan giro wajib minimum. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Perdagangan internasional Indonesia ditunjukkan oleh peningkatan volume ekspor dan impor, namun peningkatan impor lebih kecil daripada ekspor. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah, yaitu memicu terjadinya. Nah, di sini jika impor lebih kecil daripada ekspor, artinya akan terjadi surplus ataupun neto ekspor positif, menyebabkan nilai mata uang naik. Nah, NX itu adalah ekspor dikurang impor. Kemudian, jika impor yang lebih besar daripada ekspor, itu artinya defisit. Neto ekspornya negatif. Ini menyebabkan nilai mata uang turun. Naiknya nilai mata uang ada dua jenis. Yang pertama revaluasi dan apresiasi. Sementara turunnya nilai mata uang ada disebut devaluasi dan depresiasi. Kemudian penyebabnya, revaluasi dan devaluasi itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah, sementara apresiasi dan depresiasi ini disebabkan oleh mekanisme pasar. Nah, di soal dikatakan bahwa terjadi peningkatan ekspor dan impor, namun impornya lebih kecil daripada ekspor. Ini menyebabkan nilai mata uang naik, maka ini disebut dengan apresiasi. Karena apa? Karena itu disebabkan oleh mekanisme pasar. Maka jawabannya adalah delta, apresiasi. Kita lanjut ke soal nomor 8. Pak Amir memiliki tagihan di luar negeri sebesar 2.000 US dollar. Jika terjadi kenaikan nilai tukar dari Rp9.000 menjadi Rp9.030 untuk setiap 1 US dollar, maka perubahan dalam rupiah jumlah tagihan Pak Amir adalah, nah di sini tagihan awalnya 2.000 US dollar dikali Rp9.000 adalah 18 juta rupiah. Dan tagihan akhirnya setelah terjadi kenaikan, 2.000 US dollar dikali Rp9.030 menjadi 18 juta 60.000 rupiah. Sehingga tagihannya bertambah 60.000 rupiah. Maka jawabannya adalah Charlie. Nomor 9. Pengusaha yang kurang memiliki jiwa entrepreneur dapat terlihat pada. Nah, di sini ada ciri-ciri jiwa entrepreneur. Yang pertama, berani mengambil resiko. Yang kedua, ulet dan pantang menyerah. Dan ketiga, inovatif dan kreatif. Maka jawaban yang berhubungan dengan ciri-ciri jiwa entrepreneur di atas adalah Alfa, kurangnya keberanian mengambil resiko usaha. Kita lanjut ke soal nomor 10. Bauran pemasaran barang meliputi 4 hal, yaitu. Nah, di sini yang harus diingat, bauran pemasaran terdiri dari 4P. Yang pertama produk, itu adalah produk. Yang kedua price adalah harga. Yang ketiga place, tempat dan distribusi. Dan yang keempat adalah promotion ataupun promosi. Maka yang berhubungan dengan 4P adalah Bravo, product, price, place, and promotion. Soal nomor 11. Kegiatan yang terkait dengan efisiensi usaha adalah melakukan. Nah, ada beberapa cara untuk memperluas produksi usaha. Yang pertama, dengan cara ekstensifikasi atau memperluas ataupun menambah faktor produksi. Yang kedua, intensifikasi, meningkatkan produksi tanpa menambah input. Kemudian diversifikasi, penganekaragaman produksi. Dan yang terakhir adalah rasionalisasi, meningkatkan produksi dengan mengurangi input yang tidak penting. Ini termasuk ke dalam yang efektif dan efisien. Maka jawabannya adalah delta, rasionalisasi. Kita lanjut soal nomor 12. Diselesaikan pekerjaan jasa untuk langganan senilai Rp100.000 dengan pembayaran seminggu kemudian. Maka jurnalnya adalah. Nah, di sini untuk debit kredit sudah saya buatkan di kolom di sebelah kiri. Nah, kita masuk ke soal. Diselesaikan pekerjaan, maka kita mendapatkan
pendapatan, maka pendapatan bertambah di kredit. Kemudian katanya pembayaran dilakukan seminggu kemudian, maka ini adalah piutang. Piutang bertambah di debit, maka jurnalnya yang kita tuliskan terlebih dahulu adalah debit, maka piutang di debit dan pendapatan di kredit. Nah, maka jawabannya adalah delta piutang usaha di debit Rp100.000 dan pendapatan servis di kredit Rp100.000. Bagi yang belum paham mekanisme debit kredit, di kolom deskripsi saya cantumkan link videonya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Pada tanggal 8 Januari 2020, seorang pedagang eceran menarik pinjaman dari Bank Pelita Jaya sebesar Rp50 juta dengan bunga 12% per tahun. Uang tersebut sepenuhnya digunakan sebagai modal usaha sehingga berhasil mendapatkan penerimaan penjualan sebesar Rp70 juta. Dan segera setelah itu dia melunasi pinjaman ke bank pada tanggal 8 Juni 2020. Pedagang eceran tersebut memperoleh penghasilan. Nah, di sini yang pertama kita tuliskan adalah pinjaman pokoknya adalah Rp50 juta dan bunganya 12% per tahun. Nah, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, jangka pinjamannya dari 8 Januari ke 8 Juni itu adalah 5 bulan. Nah, bunga yang harus dia bayar itu adalah pinjaman pokoknya Rp50 juta dikali persentase bunganya 12% dan dikali jangka waktu pinjamannya 5 bulan per 12. Maka bunga yang harus dibayar adalah Rp2.500.000. Maka total pinjamannya adalah pinjaman pokok ditambah bunga senilai Rp52.500.000. Kemudian penghasilan dia adalah Rp70 juta dikurangi dengan seluruh pinjamannya beserta bunga Rp52.500.000, maka sisanya adalah Rp17.500.000. Maka jawabannya adalah delta. Kita masuk ke soal nomor 14. Perusahaan rental komputer menerima uang sewa dari langganannya dan melaporan laba rugi uang sewa tersebut termasuk ke dalam penghasilan lain-lain. Sebab yang termasuk dalam penghasilan lain-lain untuk perusahaan tersebut antara lain bunga dan sewa. Nah, di sini soalnya adalah perusahaan rental ataupun sewa. Maka pendapatan usaha ataupun operasionalnya dari sewa, sementara untuk pendapatan luar usaha ataupun lain-lain berasal dari bunga. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, jika jawabannya alfa, berarti pernyataannya benar, alasannya juga benar, dan saling berhubungan. Bravo jika pernyataannya benar, alasannya benar, tetapi tidak saling berhubungan. Charlie, pernyataannya benar, alasannya salah. Delta, pernyataannya salah, alasannya benar. Dan Eko, pernyataan salah, alasannya juga salah. Maka di soal di atas, pernyataannya salah, alasannya juga salah. Maka jawabannya adalah Eko. Kita masuk ke soal yang terakhir adalah soal nomor 15. Jurnal penyesuaian di bawah ini yang memerlukan jurnal pembalik adalah. Ada beberapa ayat jurnal penyesuaian yang memerlukan jurnal pembalik. Yang pertama, beban dibayar di muka jika dicatat sebagai beban. Yang AJP-nya titik-titik dibayar di muka, misalnya beban dibayar di muka atau sewa dibayar di muka dicatat di debit, kemudian bebannya dicatat di kredit, maka itu memerlukan jurnal pembalik. Nah, jurnal pembaliknya nanti langsung aja bebannya yang di debit, yang dibayar di mukanya yang di kredit. Kemudian yang kedua adalah beban yang masih harus dibayar atau disebut juga ini dengan utang. Maka beban titik ini nanti bisa diisi misalnya beban gaji, beban sewa, seperti itu ya, yang di debit, kemudian utangnya di kredit. Nah, sama aja semua, kalau nanti dia jurnal pembalik, langsung aja dibalik yang di kredit menjadi di debit dan debit menjadi di kredit. Kemudian yang ketiga, pendapatan diterima di muka dicatat sebagai laba ataupun rugi, yang AJP-nya pendapatan titik-titik di debit, kemudian yang diterima di mukanya di kredit. Dan yang terakhir adalah pendapatan yang masih harus diterima atau disebut dengan piutang.
piutangnya di debit, pendapatannya di kredit. Nah, untuk menjawab soal seperti ini yang opsinya 1, 2, 3, 4, maka jika alfa yang benar itu 1, 2, 3, Bravo yang benar 1, 3, Charlie yang benar 2, 4, Delta hanya 4, dan Eko 1, 2, 3, 4 benar. Kita cek jawabannya. 1 salah, maka 3 juga sudah pasti salah. Yang kedua, sewa diterima di muka juga salah. 1, 2, 3 salah, maka sudah pasti jawabannya adalah hanya 4. Maka jawabannya adalah delta. Nah, itu adalah beberapa kisi-kisi tentang TKA Soshum khususnya ekonomi. Dinantikan untuk next episodenya ya. Jika video ini bermanfaat, silakan di like dan di komen. Atau bisa juga di-share bagi teman-temannya juga nanti yang membutuhkan. Kemudian jangan lupa di-subscribe. Thank you.